gitu kan mungkin juga belum terlalu update atau apa. Jadi kan nanti untuk penentuan pemilihnya siapa aja itu kan kita juga belum tahu apakah usia berapa sudah boleh memilih atau usia itu belum. Kayaknya itu sangat fleksibel sekali karena mungkin kita berkaca di 2019 itu tuh perubahan daftar pemilih itu berkali-kali. Dari bahkan ada satu orang namanya terdapat di lebih dari 2 gitu ya? Atau ada satu nama yang sudah meninggal tapi masih masuk gitu ya. Yang atau, sudah pindah masuk juga. Yang masuk jadinya double DPT. Tapi banyak juga kemarin kasus juga mahasiswa tidak bisa mencoblos. Ya itu karena mungkin atau bukan cuma mahasiswa sebenarnya tapi orang yang rantauan ya. Orang yang merantau. Jadi namanya dia terdaftar di daerah aslinya. Tapi ternyata tidak bisa dipindahkan ke daerah domisili. Itu juga ada beberapa. Nah, mungkin ini juga challenge menurut saya. Ini tantangan banget sih. Ini yang butuh perbaikan ya, terutama di sisi daftar pemilih. Walaupun kalau dosen saya kan dulu S3-nya di Jerman. Saat pemilu itu jadi sistemnya yang tidak bisa datang ke TPS itu mereka dikirimkan surat. Surat yang itu harus dikirimkan lagi ke KPU di wilayah terdekat. Tapi itu juga trouble juga kalau diterapkan di Indonesia karena itu pasti luas wilayah kita kan. Luas wilayahnya kita. Memang sebenarnya tidak bisa diserap mentah-mentah ya. Kita tidak bisa mengadaptasi suatu sistem pemilu di negara lain secara mentah-mentah. Kita juga harus disamakan dulu lah ya dengan kondisi Indonesia. Tapi inovasinya kita patut hargai, apresiasi bahwa kayaknya suatu saat mungkin ya setelah sistem transportasi kemudian infrastruktur semuanya sudah rata ya. Ketika orang di Jawa dan di Papua bisa mendapatkan fasilitas yang sama, ketika orang di Sumatera dan Kalimantan dan Jawa juga sama, bahkan mungkin kesenjangan sosialnya juga tidak terlalu jauh seperti sekarang, itu saya yakin sih pasti bisa. Ya, saya juga setuju teman-teman. Jadi sebaiknya sih jangan dulu dilakukan pilkada di akhir tahun ini, tapi bisa mungkin di pertengahan tahun 2021 atau akhir tahun 2021. Tapi sekali lagi kita hanya bisa menyuarakan suara-suara seperti ini hanya sebagai suggestion, saran saja. Ini juga sebenarnya enaknya kalau misalnya orang masih mau diundur. Jadi kan di video sebelumnya kan kita membahas nih tentang seharusnya incumbent itu harus istirahat dulu atau enggak sih? Harus cuti dulu enggak sih? Nah itu kan sebenarnya ketika kita nanti laksanakan di tahun depan mungkin di pertengahan tahun itu bisa dia lakukan untuk sambil istirahat dan fokus kampanye. Sebenarnya tetap akan ada banyak poin positifnya sih. Banyak manfaatnya juga sih kalau cuti manfaat dulu, banget ditunda dulu. Cuti ditunda sehingga nanti di tahun depannya kemungkinan pelaksanaannya bisa jauh lebih maksimal. Tapi lagi-lagi ini hanya murni pendapat kita aja. Kalau ada yang punya pendapat lain, misalnya nggak apa-apa tetap harus dilaksanakan karena kan tonggak estafet harus segera diletakkan dan harus orang lain yang menerima, itu juga benar karena sebenarnya tidak ada yang salah ya. Dan mungkin dari segi hukum memang akan ada peraturan yang berubah seperti harus dikeluarkan PKPU yang baru dan mungkin juga perlu perpu ya karena beberapa kepala daerah itu sudah habis masa jabatannya. Jadi mungkin dengan kekhawatiran itu jadi ya udah tidak ada waktu lain lagi selain akhir tahun. Oke, tapi nggak masalah. Ini hanya sebuah saran, bahan diskusi. Sebagaimana teman-teman kalau mempunyai pendapat yang berbeda bisa disampaikan juga untuk kita jadikan bahan diskusi. Kemudian satu lagi yang ingin saya tanyakan. Kalau tadi kan terkait dengan teknis pilkada di era pandeminya. Kemudian ada lagi yang menarik. Peserta pemilunya. Peserta pemilunya ini karena di pencalonan pilkada ini juga ada threshold atau ambang batas pencalonan, yaitu kalau nggak salah 20% juga ya kalau di kepala daerah nggak ada di daerah
ada harus punya kursi berapa gitu. Nah, kalau nggak salah 20%. Nah, nanti teman-teman juga 20 apa malah 25? kayaknya 20 deh. 20. 25 kebanyakan ya. Jadi ambang batas itu juga untuk calon-calon yang potensial atau bahkan non partai. Kalau nggak punya partai juga nggak bisa masuk karena ada ambang batas tersebut. Kalau kita berkaca sama pilpres ya, Pilpres atau pileg 2019 kemarin, seperti kita tahu ada salah satu partai yang sebenarnya suaranya super duper banyak, di daerah pun juga banyak, tapi ternyata dia tetap nggak bisa masuk Senayan dengan alasan tidak lolos ambang batas atau saat itu kan parliamentary threshold itu berapa persen ya? Kalau nggak salah kemarin kalau nggak 3,5%, 4%, 4% ya. 4%. Padahal itu hanya 4%. Kita pakai logika 4% saja. Ada satu partai yang dia dengan suara banyak, tapi dia nggak bisa masuk, walaupun partai lain-lain mungkin memang tidak sebanyak satu partai itu. Tapi memang banyak sekali, ada beberapa partai yang memang terkendala dengan threshold. Apalagi ketika di pilkada ini, apalagi ini juga sih, mungkin semenjak COVID ini juga kan dari BPS juga atau dari statistik atau dari kependudukan mungkin juga belum terlalu update atau apa. Jadi kan nanti untuk penentuan pemilihnya siapa aja itu kan kita juga belum tahu apakah usia berapa sudah boleh memilih atau usia itu belum. Kayaknya itu sangat fleksibel sekali karena mungkin kita berkaca di 2019 itu tuh perubahan daftar pemilih itu berkali-kali. Dari bahkan ada satu orang namanya terdapat di lebih dari 2 double gitu ya. Atau ada satu nama yang sudah meninggal tapi masih masuk gitu ya. Yang sudah pindah masuk juga. Itu yang masuk jadinya double DPT. Tapi banyak juga kemarin kasus juga mahasiswa tidak bisa mencoblos. Ya itu karena mungkin atau bukan cuma mahasiswa sebenarnya, tapi orang yang rantauan ya. Orang yang merantau, jadi dia namanya dia terdaftar di daerah aslinya, tapi ternyata tidak bisa dipindahkan ke daerah domisili. Itu juga ada beberapa. Nah mungkin ini juga challenge menurut saya, ini tantangan banget sih. Ini yang butuh perbaikan ya, terutama di sisi daftar pemilih. Walaupun kalau daerah sebenarnya jauh lebih simpel ya, mungkin karena perpindahannya kan tidak jauh. Walaupun tetap ada perpindahan, kayak pasti adalah orang di misalnya di daerah saya nih, di kelurahan saya, itu tinggal di kelurahan saya, tapi setelah menikah ikut suaminya pindah kemana? Mungkin kabupaten lain atau gitu ya. Atau malah mungkin pindah kota lain itu kan bisa. Nah itu terkadang kan memang ada orang yang sengaja untuk mungkin nggak ngurus KTP atau gimana, sehingga tidak ada update data peserta pemilunya itu tidak akurat gitu. Ini juga beberapa kali sempat dibahas di beberapa diskusinya Perludem. Ini salah satunya adalah ketidakakuratan data peserta atau pemilih untuk pilgub, pilpres, semuanya tuh ada masalahnya. Bahkan mungkin banyak sih yang misalnya kayak KTP. Saya yakin mungkin ada beberapa orang yang KTP-nya udah expired tapi nggak mau ngurus. Nah itu bisa. Ada yang hilang juga.